Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Jawahir 90. Gimana kabar sahabat tani dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentu diberikan selalu kesuksesan dan kelancaran rezeki, amin. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan suatu pengalaman saya dalam tanaman pare, yaitu tentang pemupukan fase generatif. Jadi pemupukan susulan ini yang akan kita berikan terhadap tanaman pare kita yang sudah berumur petikan yang keempat atau di umur 50 HST atau 50 hari setelah tanam, guys. Kita harus benar-benar mengetahui karakter setiap tanaman ataupun palawija yang kita tanam, guys. Kalau untuk tanaman pare ini sangat-sangat lunak untuk perakarannya, guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu tips dan trik agar tanaman yang kita tanam atau tanaman pare ini bisa langgeng untuk ataupun awet, guys, sampai dengan berpuluh-puluh kali petik masih tetap berbuah dengan lebat, guys. Jadi tetap ikuti panduan kami dan semoga bermanfaat, guys. Jadi langkah awal kita lipat dulu ataupun kita buka mulsa sampingnya atau tepi-tepinya kita lipat dan kita jepit kembali agar tidak berantakan, guys. Jadi untuk proses pelipatan ini tidak terlalu lama, guys. Kalau kita gunakan untuk orang lumayan banyak. Jadi untuk proses pelipatan ini selesai, lalu kita akan menggemburkan lahan yang akan kita taburkan ini, guys. Jadi pupuk akan kita berikan di tengah-tengah ini, guys, di tengah-tengah bedengan, karena bedengan ini enggak terlalu jauh jaraknya. Jadi untuk akar antara akar bedengan satu dengan akar bedengan yang satunya tidak terlalu jauh, guys. Jadi benar-benar kita berikan pupuk ini dalam jangkauan perakaran tanaman pare kita, guys. Jadi kita gemburkan dulu bersama tim. Benar-benar kita gemburkan agar perakaran yang akan kita berikan pupuk nanti bisa menjalar ataupun menyebar ke dalam ini tengah-tengah ini, guys, dan akan menyusup dan mencari makanan dan bisa menemukan makanan yang telah kita berikan, yaitu pupuk kimia, guys. Jadi ini proses penggemburannya. Jadi lumayan dalam, kurang lebih 10 sampai 15 cm, guys. Jadi yang kita gemburkan untuk per satu pasangan kita ambil tengahnya aja, karena untuk settingan mulsa ini atau antar bedengan ini enggak terlalu jauh, kurang lebih ada 60 cm. Jadi berbarengan dengan proses penggemburan ataupun persiapan pemupukan di fase generatif ini ataupun pemupukan susulan, kita juga lagi melaksanakan pemetikan pare yang keempat, guys. Karena untuk pemupukan ini kita pertimbangkan berdasarkan kesuburan tanaman yang kita tanam saat itu juga, guys. Jadi alhamdulillah untuk tanaman pare saya sehat dan subur dan harganya pun masih stabil, makanya kita memberikan suatu langkah di mana kita akan memberikan pupuk susulan di fase-fase generatif ini, guys. Jadi ini, guys, di parit-parit ini nanti kita akan lemparkan ke dalam ini, guys, dari bedengan yang telah kita berikan. Jadi sampai dengan rata dengan permukaan bedengan, guys, seperti itu. Bisa dilihat, guys, tanaman pare kita sehat dan subur. Jadi ini pupuk yang akan kita berikan sebagai nutrisi tambahan ataupun suntikan pupuk yang akan kita berikan agar buah kita benar-benar terus bertambah dan tanpa putus, guys. Jadi nama NPK 1616 ataupun mutiara buah yang tidak asing lagi di dalam dunia pertanian. Dan kita tambahkan set A putih ini adalah suatu pupuk yang akan memberikan nutrisi ataupun kekebalan terhadap kesehatan pertumbuhan dan daun, guys. Jadi kita berikan pupuk ini agar daunnya tetap hijau dan lebar, guys, tetap lemes. Jadi bisa dilihat, jadi kita harus mempertimbangkan juga, jangan kita mengejar pembuahan, tapi kita juga harus mempertimbangkan untuk keseimbangan tanaman ini, guys. Jadi benar-benar kita cukupi untuk kebutuhan kesuburan tanaman, daun dan juga buahnya, guys, benar-benar seimbang. Untuk dosisnya 2:1. Untuk mutiaranya kalau kita kasihkan 2 sak, kita kasihkan set putihnya 1 sak, guys, seperti itu. Jadi kita taburkan di dalam bedengan yang sudah kita tadi, guys, sudah kita gemburkan. Jadi untuk panjang bedengan untuk 50 meter kita kasihkan 6 kg, guys, bercampur antara 4 kg mutiara buah dan 2 kg set A putih, guys, seperti itu. Sebenarnya untuk set A putih ini adalah untuk penyeimbang agar tanaman kita tetap sehat dan subur, tetap hijau, guys, daunnya, dan benar-benar sehat.
Makanya kita sebenarnya untuk mengejarnya kita ngejar buah, cuman kita juga jangan melupakan kesehatan dan kesuburan sebuah daun dan batangnya guys. Jadi kita taburkan dengan kanan kiri benar-benar merata ya, karena ini tanahnya sudah kita gemburkan dan akan diserap oleh tanaman ini guys. Jadi kebetulan ini masih ada sedikit hujan, makanya setelah kita tutup nanti kita tidak perlu menyiram guys. Apabila di musim kering ini guys, setelah kita proses tutup kita harus benar-benar siram dalam waktu 2-3 hari guys, agar pupuk ini lebih cepat untuk mencair atau terurai. Jadi benar-benar akan diserap sesuai dengan kebutuhan guys. Kalau ini benar-benar kering, itu posisi penyerapannya terlalu lama guys. Makanya kita di musim-musim kemarau kita harus benar-benar setelah penaburan dan kita tutup dengan tanah 2-3 hari ke depan wajib kita siram guys, agar benar-benar pupuk yang kita berikan bisa terurai dan cepat dikonsumsi oleh perakaranya guys. Karena perakaranya bisa benar-benar rapat di dalam bedengan ini guys, akan mencari sendiri. Jadi bisa dilihat ya, tanaman pare saya benar-benar sangat-sangat sehat dan subur guys. Jadi untuk masalah tips perawatan bisa dilihat di konten-konten yang sebelumnya mungkin ataupun di video-video yang ada di dalam konten YouTube saya. Jadi usaha yang saya bagikan ini benar-benar usaha mutlak dari usaha saya sendiri, yang saya kelola sendiri guys. Jadi benar-benar kita praktekkan dengan kita. Oke, terima kasih. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan terima kasih bagi yang sudah mendukung, dan saya doakan semoga rezekinya makin lancar dan sukses selalu. Terima kasih, salam dari petani Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.